Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghalang warisan. A. Penghalang warisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang warisan, yaitu yang pertama, perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harabah. Kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, ridha. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal. Yang ketiga, pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh warisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. B. Penghalang warisan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI antara lain: A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang diri mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. B. Perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seseorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan lainnya adalah Nasrani. C. Fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan dan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua, penguatan hukum warisan, mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, penyadaran masyarakat, kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. 4. Mengatasi penghalang hukum warisan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor wisata. Ini adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati.
dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. 5. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Yang keenam, penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Kesimpulan, bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang pewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang pewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.